Pemirsa, langsung saja kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Eko Prasetyo. Pak Eko, tadi sempat terputus, mungkin dapat kita lanjutkan Pak Eko pertanyaan yang terakhir terkait dengan penyebab dari adanya gelombang tinggi air laut maupun kemudian juga dari cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini terjadi. Tadi sudah disampaikan ada beberapa wilayah yang terdampak, tapi kalau untuk penyebabnya ini karena apa Pak Eko? Ya, gelombang tinggi itu pembangkit utamanya adalah kecepatan angin, dan kecepatan angin bergerak dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Nah, ini perlu diperhatikan bersama bahwasanya untuk pengguna pelayaran memperhatikan kondisi-kondisi ekstrim maritim. Juga informasi peringatan dini BMKG yang sudah diberikan untuk dilakukan upaya adaptasi mitigasinya agar keselamatan pelayaran tetap terjaga. Demikian. Ya, Pak Eko, lantas apakah kemudian ada juga potensi gelombang tinggi ataupun badai tropis begitu yang memang ini sedang atau akan melintasi dari perairan di wilayah Indonesia? Pantauannya dari BMKG seperti apa? Ya, untuk hal ini terus kita pantau ya, adanya potensi pertumbuhan bibit siklon ya. Saat ini masih terus kita pantau. Jika memang signifikan untuk kita sampaikan ke masyarakat, segera kita sampaikan. Sementara ini masih terpantau untuk daerah-daerah yang berpotensi terjadinya bibit siklon ini masih terus kita monitor. Demikian. Ya, kalau kita kutip begitu terkait dengan tenggelamnya KMP Tunu Jaya, ini gelombang tingginya sekitar 2 sampai 2,5 meter Pak Eko. Apakah kemudian rata-rata ketinggian gelombang di perairan Indonesia seperti apa nih Pak Eko? Apakah kemudian dari 2 sampai dengan 2,5 meter itu termasuk dalam kategori gelombang yang cukup tinggi juga sehingga bisa menyebabkan juga harus kita waspadai? Halo? Ya, Pak Eko. Ya, monitor ya. Ya, silakan Pak Eko, apakah terdengar dengan jelas pertanyaannya? Ya, saya coba merangkai-rangkai, memang putus nyambung informasinya. Jadi terkait dengan laka laut yang saat ini, yang tadi malam terjadi di Selat Bali, memang ya, terkait dengan laka laut yang terjadi tadi malam dini hari di Selat Bali, BMKG sudah memberikan informasi dini setiap 1 jam terhadap perencanaan penyeberangan ya terkait dengan cuaca maritim di sana. Sehingga pengguna pelayaran termasuk nakoda pemilik kapal seharusnya bisa mengantisipasi terhadap rencana berlayar mereka. Khususnya untuk KMP Tunu Jaya ini tentunya terus kita dalami penyebab laka lautnya bersama pihak terkait termasuk KNKB. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Eko. Namun kalau kita lihat begitu ya, apakah kemudian dari fenomena dampak dari fenomena seperti La Nina, kemudian juga El Nino atau Medan Julian ini terhadap cuaca laut Indonesia cukup berdampakkah Pak Eko? Ya, tentunya ini semuanya terangkai ya dalam suatu sistem pemicu terjadinya cuaca ekstrim di Indonesia. Semuanya terkait sekali dan semuanya terus perlu waspada, perlu terus mengikuti yang akan mengalami keekstriman cuaca baik angin kencang, gelombang tinggi, potensi hujan lebat. Ini tentunya masih berpotensi terjadi di wilayah kita, negara Republik Indonesia. Oke, baik Pak Eko. Kalau begitu terima kasih banyak atas informasi Anda Pak Eko Prasetyo, Direktur Meteorologi BMKG, Maritim BMKG. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu Pak Eko.